Oke, saudara sekalian, selamat siang. Saat ini kami sudah memasuki kota Muaro Sabak, kota Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tepatnya di Jalan Sultan Taha ini. Selamat pagi saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang berada di atas jembatan Aur Duri 2, jembatan yang membelah kota Jambi, yang menghubungkan antara kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kami dalam perjalanan dari kota Jambi ke Kabupaten Tanjung Timur lebih kurang 80 km arah timur laut kota Jambi. Kita akan bertandang ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya di kota Muaro Sabak. Muaro Sabak berasal dari kata zabak, yang zaman dahulu kana terkenal sebagai kawasan dermaga atau pelabuhan terbesar di pantai timur Sumatera. Zabak atau Muaro Sabak, banyak sekali situs-situs purbakala yang ditemukan di sana. Di antaranya situs perahu kuno di Lambur yang diperkirakan usianya lebih dari 700 tahun. Termasuk situs Siti Hawa di kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Boleh dibilang Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebuah kawasan pemukiman purba tertua di Provinsi Jambi, khususnya di kawasan bagian pantai timur Provinsi Jambi. Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Tanjung Jabung. Nah, Kabupaten Tanjung Jabung ini sudah dibagi dua, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Potensi wisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini cukup banyak, saudara sekalian. Di samping situs-situs sejarah, di sini juga banyak objek-objek wisata alam, buatan, dan lain sebagainya. Kita berencana akan mengunjungi sebuah kawasan objek wisata yang dibuat oleh seorang Irjen Pol Purnawirawan Bambang Suparno, ya? Suparsono, mantan Kapolda Jambi. Mantan Kapolda Jambi Tahun 2010. Ya, di tahun 2010, dan kabarnya ini sebuah kawasan objek wisata, pemancingan dan lain sebagainya cukup sudah menjadi buah bibir akan keindahannya. Nah, seperti apa kawasan objek wisata tersebut? Kita sedang menuju perjalanan ke sana. Saat ini saya masih ditemani oleh teman saya, Azhari Sultan. Kita masih di perjalanan wilayah Kabupaten Muaro Jambi ini. Nah, Kabupaten Muaro Jambi ini juga dikenal sebagai kabupaten paling banyak peninggalan sejarah Melayu kuno, khususnya Candi Muaro Jambi. Sebuah kawasan percandian yang terluas di Asia Tenggara, dan saat ini sudah menjadi sebuah kawasan objek wisata sejarah nasional, dan sedang giat-giatnya dikembangkan berbagai macam fasilitas penunjang, baik oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Nah, kini masih kita berada di kawasan Kabupaten Muaro Jambi. Bila Anda ingin berkunjung ke kawasan Candi Muaro Jambi, maka jalur yang paling cepat dan aman ini
adalah jalur yang kita lewati ini. Jadi dari kota Jambi Anda bisa melalui Kasang atau Jalan Baru masuk atau melewati jembatan Auduri 2 menyeberang ke sini sampai ke jalan ini itu paling dekat. Dari tempat kita sekarang ini palingan ya sekitar 30 menit udah sampai ke Komplek Percandian Muara Jambi. Begitu saudara sekalian, kita akan menelusuri terus perjalanan ini. Terima kasih atas segala perhatian Anda yang sudah setia melihat Dori Bae TV. Dan saya doakan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezeki. Bagi yang belum dapat jodoh, segera dapat jodoh. Yang punya utang, segera dilunasi utangnya, diberi rezeki yang banyak dan tidak pernah punya utang lagi. Yang miskin tambah kaya. Ya, yang miskin tambah kaya. Yang kaya, ya mudah-mudahan bisa saling berbagi. Dan selalu dalam hidayah Allah. Iya, selalu dalam lindungan dan ridho Allah. Terutama yang sudah subscribe ya, silakan di subscribe, di like, di share ke media sosial Anda, berbagi. Karena apa yang Anda tonton ini adalah bagian dari upaya kita untuk berbagi pahala juga. Karena kita konsisten ya, 2,5% dari penghasilan AdSense kita ini selalu kita donasikan untuk anak-anak yatim dan kaum duafa serta rumah ibadah. Jadi insya Allah Anda tidak sia-sia dengan menonton video ini dan video-video saya yang lainnya. Insya Allah akan mengalir pahalanya. Dan kita berusaha untuk selalu menyajikan konten-konten yang positif, informatif dan berguna bagi penonton. Mohon saran dan kritik dan komentar Anda di kolom komentar di bawah video ini. Kami selalu terbuka demi perbaikan dan kemajuan channel ini tentunya. Nah, saya bisa menceritakan bahwa di depan saya ini adalah truk pengangkut buah sawit ya, atau biasa lazim disebut TBS, tandan buah sawit. Ini akan diangkut dari perkebunan ke lokasi biasanya itu pabrik CPO. CPO, crude palm oil. Ini sawit adalah salah satu komoditi perkebunan terbesar di Jambi dan sudah mengalahkan komoditi karet. Banyak sekali perkebunan karet sejak tahun 90-an itu sudah direplanting menjadi berubah menjadi perkebunan sawit. Apalagi sekarang ya harga sawit sudah cukup lumayan ini. Baik saudara, kita masih di jalur timur menuju Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tapi posisi kita masih di wilayah Kabupaten Muara Jambi. Sekalian, saya sudah sampai ke simpang Percandian Muara Jambi. Anda bisa lihat ini. Nah, ini adalah simpang arah ke kanan saya ini ke Candi Muara Jambi ini.
Nah itu hanya sekitar 2-3 km udah sampai. Nah saya akan ambil lurus ini menuju Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Posisi saya masih di kawasan Desa Danau Lamu ini. Kawasan Danau Lamu. Jalannya masih bagus, saudara sekalian. Ini adalah masuk dalam wilayah kawasan situs Percandian Muaro Jambi. Jadi mulai tadi dari batas yang disebutkan tadi kawasan itu, nah, masuknya ke sini nih kawasan situs Percandian Muaro Jambi. Jadi di kiri kanan saya ini di dalam Semak Belukar itu banyak sekali terdapat situs-situs percandian. Ada yang masih utuh, ada yang sudah hancur ya. Nah ini saudara sekalian, jalannya alhamdulillah masih bagus. Di sebelah kanan saya ada semacam kanal ya. Sebenarnya ini cukup bagus dikembangkan sebagai kawasan objek wisata alam ya kalau ada investor. Karena di sini airnya banyak dan bagus sekali. Dan di bagian dalam itu masuk dalam wilayah Candi Muaro Jambi. Jadi kalau di pinggir ini kita bisa bangun fasilitas objek wisata air ya. Nah itu bagus sekali, tapi ya sepertinya belum ada investor yang berminat ke sini untuk menanamkan investasinya. Mungkin bagi Anda yang di luar Provinsi Jambi yang memiliki modal, saya hanya bisa memberikan gambaran bahwa ini adalah potensi yang luar biasa. Candi Muaro Jambi sudah ditetapkan pemerintah menjadi kawasan objek wisata nasional dan terus dikembangkan, dan pengunjung selalu banyak terutama pada hari-hari libur. Tetapi di sini belum ada fasilitas penunjang seperti hotel dan fasilitas-fasilitas hiburan lainnya. Nah, ini ada papan merek Candi Koto Mahligai. Nah, di situ kalau kita masuk ke sana itu Candi Koto Mahligai. Oke saudara, untuk sementara cukup sekian ya laporan saya dalam perjalanan ini. Nanti sampai ke kawasan Muaro Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kita akan videokan lagi dan akan kami laporkan lagi kepada Anda. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatiannya. Semoga Anda selalu sehat, kami pun sehat, dan Anda semua selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi anak muda, anak-anak milenial yang nonton ini, saya doakan semoga selalu sukses pendidikannya, sekolahnya, kuliahnya. Dan bagi Anda yang belum dapat pekerjaan, yang sudah sarjana belum dapat kerja, mudah-mudahan cepat dapat pekerjaan dan dapat jodoh yang terbaik. Ya, kita masih dalam belum memasuki, masih dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Oke, see you the next video. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare. Don't you know?
judge me. I just wish he knew. That's just like you. I miss you as I need you. Baik saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah masuk pintu gerbang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perbatasan antara Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Perjalanan saya dari kota Jambi lebih kurang 80 km untuk menuju Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya menuju ibu kotanya, ya ibu kota kabupatennya itu di Muara Sabak. Beginilah suasana panorama alam yang berada di kiri kanan jalan. Sebuah hampar yang sangat luas. Ini adalah kawasan hutan tanaman industri milik PT Wira Karya Sakti atau WKS. Jadi berupa tanaman akasia untuk bahan pembuatan bubur kertas. Ini kondisi di jalan ya, cukup enak dipandang mata, sejuk ya, terutama bagi kita yang sehari-hari udah jenuh di dalam kota melihat hutan beton. Bila kita berjalan di kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam perjalanan ini mata kita dinyamankan oleh pemandangan yang serba hijau. Nah, seperti Anda lihat sebelah kiri saya itu pohon akasia ya, yang sudah sebagian sudah baru saja dipanen itu ditebang. Dan ini masih sebelah kanan saya masih belum dipanen, mungkin masih belum cukup usia. Ya, PT WKS ini memiliki HTI paling banyak di Provinsi Jambi, hampir seluruh kabupaten di Provinsi Jambi ini ada perkebunan HTI milik PT WKS. Dan itu luasnya tidak main-main. Saya tidak ingat datanya. Kalau nanti saya memperoleh datanya yang kurang dekat, saya tampilkan di caption di sini. Luas HTI yang meliputi wilayah Provinsi Jambi. Dapat saya laporkan bahwa kondisi jalan dari kota Jambi menuju Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini sampai dengan saat ini sangat bagus sekali. Cerah. Cuaca cerah. Jam di tangan saya menunjukkan jam 10:15 menit. Cukup cerah, jalan mulus, suasana sejuk kiri kanan. Kita bisa menikmati panorama alam. Nah, di sebelah kanan ini banyak terdapat penjual madu ya. Sini banyak peternakan madu alam. Nah, kita sudah masuk dalam kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tapi masih jauh dari ibu kotanya, dari Muara Sabak yang akan menjadi tujuan utama perjalanan ini. Saudara, bila Anda bisa melihat nanti di bahu jalan ya, di kiri kanan jalan ini seringkali banyak terdapat tumpukan batu gunung, batu-batu pecahan untuk bahan bangunan, seperti untuk pondasi atau untuk bahan-bahan bangunan tembok lainnya. Itu
itu bukan didatangkan dari luar. Jadi ada salah satu keunikan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini, meski dia berlokasi di wilayah pantai timur, termasuk sebagian besar kawasannya adalah kawasan rawa, tetapi di sini banyak terdapat batu-batu gunung di dalam perut buminya. Nah, ini salah satu keunikan daerah sini. Padahal tidak ada sedikit pun di sini daerah perbukitan, apalagi gunung. Nah, ini aneh. Jadi konon di dalam sebagian besar dari kawasan Morosaba ini, Tanjung Jabung Timur ini, di dalam perut buminya ini banyak sekali batu-batu itu, batu-batu pegunungan. Nanti kalau ada kita close up ya. Banyak sekali yang menjual batu-batu pegunungan itu digali sendiri oleh masyarakat. Ada yang menggunakan dengan peralatan sederhana dan ada juga yang menggunakan peralatan berat, alat berat. Nah, jadi untuk kebutuhan pembangunan jalan, kemudian turap, ya, jembatan, fondasi bangunan besar yang membutuhkan batu-batu pegunungan, nah itu sebagian besar oleh para rekanan kontraktor itu didatangkan dari sini. Itu Azari. Pinang banyak pinang. Ya, kalau Pinang tuh ya memang sudah jadi ciri khasnya ya. Ini uniknya di situ. Jadi daerah pantai, daerah yang sangat dekat dengan laut, daerah rawa gambut, tetapi banyak terdapat batu gunung. Nah, dari mana batu itu? Sedangkan dari pergunungan tuh sangat jauh. Jadi di Jambi itu hanya ada Gunung Kerinci. Itu sangat jauh. Kalau dari sini mungkin bisa 15 jam perjalanan darat. Nah, jadi ini batu gunung yang bisa juga untuk material pembangunan jalan ya, yang lazim disebut dengan batu split. Nah, itu salah satu bahan bakunya itu dari sini. Nah, nanti kita close up kalau ada di jalan ini. Jadi itu aneh, belum ada pendapat ilmiah yang memastikan bahwa di sini itu banyak terdapat batu, berarti di sini itu adalah gunung. Hanya berupa dugaan-dugaan. Dugaan ini ya memang cukup masuk akal ya. Bisa jadi dahulu kala ini adalah kawasan pegunungan di tengah laut, seperti halnya Gunung Krakatau barangkali meletus dan batunya itu menjadi endapan di bumi ini. Dan ini memang kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini bisa jadi dulu ini adalah laut, karena hasil proses alam sedimentasi akhirnya menjadi daratan. Nah, ini batu-batu itu ya ada dalam perut bumi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini. Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare. Don't you know? Nah, saudara, ini kita udah hampir sampai ke kota Morosaba. Ini jalur lama saudara sekalian ya, yang sebelah kiri ketika mobil truk ini belok ke kiri seperti Anda lihat. Nah, dulu kalau kita mau ke Morosaba, ini jalannya nih di sebelah kiri saya ini. Nah, itu satu-satunya jalur dari arah Simpang Tuan, Muaro Jambi. Ya, seperti yang Anda ceritakan tadi, salah satu keunikan yang paling fenomenal itu ialah batu
tapi justru kok bisa banyak di sini di wilayah pantai timur. Nah, memang seperti kata para penikmat buah duku, tidak seenak duku yang ada di wilayah dataran tinggi. Tapi kalau bagi saya sih sama saja, seperti manis. Baik saudara sekalian, ada lagi salah satu informasi yang cukup menarik di sini, ya. Salah satu istimewa dari kabupaten ini, pemerintah daerahnya ya, Bupati Haji Romi itu baru saja selesai membangun sebuah sirkuit Zabak, namanya Zabak sirkuit untuk arena balap sepeda motor standar nasional katanya. Dan sebentar lagi akan dilaksanakan berbagai macam lomba ya. Piala Presiden. Ya, Presiden kapan itu? Dekat ini kalau salah. Oh ya, itu mantap itu. Jadi di sini ada sirkuit dan standar nasional, Zabak sirkuit. Silakan Anda berkunjung ke sini bagi Anda yang suka balap ya, olahraga balap ya. Mungkin ini salah satu tempat yang patut untuk dikunjungi sambil menikmati beragam aneka kuliner di sini. Tentu kuliner yang bernuansakan makanan seafood di laut. Nah, kita sudah sampai ke sebentar lagi Kota Muara Sabah. Ini sudah benar-benar wilayah pantai timur. Ini masuk ke wilayah pantai timur. Bagi Anda yang masih setia menonton channel ini dan belum pernah subscribe di channel ini, silahkan di subscribe ya, dan share ke media sosial Anda, dan berikan masukan atau informasi lain yang barangkali perlu kami ketahui, atau kritik dan saran Anda di kolom komentar. Terima kasih Anda sudah setia menonton, dan mohon maaf atas segala kekurangan barangkali dalam vlog kita ini, dengan berbagai macam keterbatasan dan kemampuan ya. Ini yang bisa kami sajikan, mudah-mudahan ke depan akan bisa menjadi lebih baik lagi ya Bung. Oke, betul. Iya, ini teman saya hari ini saking terpesona melihat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini, nggak lupa berkomentar deh. Ya, karena memang jalur ini Ingat masa lalu di sini. iya, masa lalu. Ya, dulu untuk bisa pergi ke Sabah, ke Kuala Tungkal itu di tahun 80-an ya, menjelang 90 itu hanya bisa melalui jalur sungai dan laut, Iya, betul. lewat air gitu, transportasi air. Dan butuhkan waktu sehari semalam. Iya, tidak bisa lewat darat. Nah, sekarang sudah bisa melalui jalan darat, bahkan jalannya sudah sangat bagus sekali, mulus sekali, enak. Ada kendala apa ini? Tidak ada kendala dalam perjalanan, alhamdulillah ya. Jalan cukup mulus, cukup bagus. Dan lalu lalang kendaraan pun tak begitu Tidak terlalu banyak. ramai ya. Iya. Tidak terlalu ramai.
Tanjung Jabung Timur ini adalah kabupaten yang sangat istimewa ya. Di samping memang dia berada di wilayah timur, pantai timur Sumatera, bagian timur Jambi, yang tentunya memang sangat strategis untuk dibangun wilayah pelabuhan Sumatera yang sejak zaman puluhan tahun lalu diupayakan pemerintah Jambi ke pusat, tapi sampai hari ini belum terlaksana. Kemudian potensi alam lainnya itu luar biasa, terutama tambang minyak. Nah, Tanjung Jabung Timur ini adalah salah satu potensi sumber daya mineral, khususnya minyak. Ini tambang minyak terbesar untuk provinsi Jambi saat ini. Di sini ada berbagai macam perusahaan tambang minyak. Saya tidak ingat betul nama-namanya, diantaranya mungkin saya ingat itu Santafi ya, atau apalagi kalau sekarang PetroChina ya, PetroChina dulu Santafi ya, PetroChina, apalagi yang lain-lain. Itu sangat luas saudara sekalian. Jadi ini adalah daerah yang kaya. Di bawah perut bumi ini ada minyak yang cukup banyak sekali. Kemudian tadi sebagian kecil adalah batu-batu mineral, batu-batu pegunungan untuk material pembangunan. Ada juga di sini, tetapi ya ironisnya tidak sebanding dengan kondisi masyarakat, ya kan? Ya. Masyarakatnya masih hidup, ya kalau saya katakan banyak masih hidup di bawah garis kemiskinan mungkin terlalu naif, dramatis ya, terlalu naif. Nanti banyak yang protes ya. Mungkin pemerintah daerahnya atau pemerintah pusat tidak suka dibilang begitu, karena kenyataan seperti itu. Terutama yang masyarakat yang bermukim di wilayah pantai, masih berkebun Pak Sri. itu boleh dibilang ya mayoritas masih hidup serba kekurangan gitu. Hanya mengandalkan dari pertanian kelapa atau dari hasil tangkapan ikan di laut yang juga sudah mulai berkurang. Ya, ini adalah situasi kota Muara Sabak. Kita ambil jalur lurus. Kalau kita ke kanan itu nanti kita akan menuju kota Muara Sabak lama ya, yang berada di tepi pantai Tanjung Jabung Timur. Ini dah dia kota Muara Sabak yang syarat dengan berbagai macam potensi sumber daya alam seperti minyak dan batu-batu alam untuk bahan baku material bangunan. Itu salah satu keunikannya. Ini minyak bumi sangat banyak di sini, dan pertambangan minyak terbesar di Provinsi Jambi itu berada di Tanjung Jabung Timur saat ini. Setelah Kabupaten Batanghari